Ini Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini permasalahan-permasalahan kita di dalam komputer, yaitu troubleshooting. Nah, ini ada berapa? Ada 8 permasalahan yang sering kita alami. Contohnya yang pertama, komputer menyala, tapi monitor tidak menyala atau kosong layarnya. Nah, ini kita colokin ya, kosong layarnya. Padahal sudah dihidupkan komputernya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti ini, no signal, no signal. Sudah kita colokin PGA-nya, sudah, tapi mengalami no signal. Nah, ini bisa kita buka solusinya ini. Yang dilihat saja seperti kata Pak Madi kemarin, ya, no signal. Sudah dicolokin, tapi no signal. Hanya dilihat saja, tidak bilang, tidak apa. Nah, itu nanti menghabiskan waktu kita. Nah, seperti masalah seperti ini yang sering terjadi pada komputer biasanya adalah masalah RAM. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi. Masalah RAM. Kadang ada RAM yang masukkan 2. Jadi pada dicabut 1, tidak masalah lagi dia jalan. Karena mungkin 2 RAM itu tidak apa ya, tidak serasi atau apa, atau salah satunya sudah agak-agak mati. Nah, solusinya ini, bongkar komputer kita, buka casingnya, lalu lepaskan RAM dari slotnya. Nah, bersihkan. Nah, kalau misalnya sudah kita bersihkan, tidak mau juga ini ada kaki RAM yang kuning-kuning itu ya. Kalau kita buka RAM kita itu, memori kita itu, nah ada kuningan. Nah, kuningan ini kita hapus menggunakan karet, penghapus karet yang 2B itu. Nah, kan ada penghapus 2B ya. Nah, itu yang gunakan bukan penghapus karet yang biasa, yang murahan. Kalau yang murahan nanti banyaklah penghapusnya yang nempel di memori RAM-nya. Nah, jadi penghapus pensil 2B. Lalu kita hapus, kita bersihkan. Ya. Nah, gitu juga dengan slot memorinya yang ada di motherboard. Kalau ada sarang laba-laba Spiderman, dikuas juga sedikit. Jangan keras-keras nguasnya. Tanggal galau, Kak. Tulisan di motherboardnya itu. Ya, slow. Nah, kalau bisa kuasnya juga yang lembut ya. Jangan sampai kuasnya yang keras. Nanti pin di motherboardnya rusak. Nah, setelah kita hapus nih, memang RAM ini menjadi titik tolak ini dalam troubleshooting. Karena banyak yang dilakukan oleh RAM ini kalau RAM-nya mati ataupun setengah mati. Dibilang matinya tidak, dibilangnya hidup, tidak bernapas. Nah, jadi seperti itulah yang banyak terjadi. Layarnya menjadi no signal. Nah, seperti ini, no signal. Nah, jadi setelah dihapus, pakai penghapus dirasa sudah cukup, kita coba pasang kembali seperti semula, pastikan RAM terpasang dengan benar. Tek, bunyi kalau kita tekan. Tapi kalau sudah berbunyi ditekan, maka RAM-nya sudah terpasang. Tidak perlu kita yang ngelik kiri kanannya. Nah, jika sudah dengan cara ini, namun keadaan layar masih juga blank, masih no signal, bisa jadi RAM sudah rusak. Jadi perlu diganti. Nah, itu perlu diganti. Tapi dicoba lagi, diulangi lagi. 2 kali kita gosok lagi, kita hapus lagi sampai bersih RAM-nya. Nah, lalu kita pasang lagi ke motherboard. Apa yang terjadi? Nah, misalnya kalau dia masih juga layar monitornya masih blank, hitam tadi no signal, maka baru solusi yang terakhir adalah ganti RAM yang rusak dengan yang baru. Nah, ini permasalahan yang kedua. Sering lihat ini ya, tulisan seperti ini. Ada kemarin, siapa kemarin ya? Fitri ya, apa siapa? Amelia apa kemarin ya? Nah, ini disk boot Furere. Nah, ini kalau CD ya, kalau kita pakai bootnya Windows-nya pakai CD, maka di sini bacanya CD titik-titik nanti keluar. Kalau pakai USB, USB titik-titik ya. Kalau pakai flash disk.
tinggal tekan saja salah satunya. Kalau dia titik-titik tekan spasi atau tombol apa saja. Nah, kalau seperti ini, apa solusinya? Apa solusinya? Nah, ini solusinya ya. Kita masuk ke dalam BIOS lagi, kita pastikan kondisi hard disk kita. Nah, yang pertama kita lihat kabelnya lah terpasang dengan benar apa belum. Lah terpasang dengan benar atau belum. Hard disk juga ada SATA, ada ATA. Jadi kabelnya juga berbeda-beda. Ada SATA, ada ATA, ada yang kabelnya yang besar, ada yang kecil. Ya, dilihat. Nah, jangan sampai salah karena model hard disk banyak juga. Nah, kalau sudah itu pengaturan standar hard disknya muncul, kita lihat partisinya ada tidak yang hilang dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau hard disk tidak muncul, berarti memang sudah rusak dan tidak ada solusi lain. Ganti baru. Enak dalam memperbaiki komputer ini, paling hanya empat poin saja ya. Memori, hard disk, motherboard, prosesor. Nah, kipasnya itu saja yang dipikirkan. Power supply. Nah, jarang power supply. Kalau power supply kan tahu kalau kita colok ke listrik tidak hidup berarti power supply, sudah jelas ya. Nah, yang selain itu hard disk tadi. Yang pertama tadi kan RAM atau memori, yang kedua ini hard disk. Lihat. Sebelum itu coba kamu tepuk-tepuk pelan pada motor. Nah, jangan perlu ditinju-tinju, sakit tangan gitu. Tepuk-tepuk aja pelan, kira-kira berjalan enggak motor hard disk itu. Tapi kalau kalau tidak berjalan ya, tidak berjalan dengan normal. Tapi kalau misalnya berjalan jangan di toko, malah macet ya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga, permasalahan troubleshooting. Flash disk tak terbaca di komputer. Nah, ini sering flash disk tak terbaca di komputer. Nah, gimana mau nginstal kalau flash disknya saja tidak terbaca? Hmm. Kalau kita menggunakan flash disk. Nah, kalau misalnya tidak terbaca dengan flash disk, bisa juga menggunakan DVD atau hard disk untuk booting dari Windows. Nah, ini sering permasalahan kita yang kita dengar. Nah, ini, apa solusinya? Nah, ini perhatikan. Port USB yang menancap PD rusak. Kamu bisa coba port lain, kan portnya banyak. Port USB ini banyak. Ada di depan, ada di belakang. Kalau di depan tidak bisa, di belakang kita coba. Dicolokin. Ya. Nah, bisa juga karena flash disknya rusak. Coba cek yang tancapkan ke komputer lain. Saya coba juga di komputer lain. Kira-kira flash disknya terbaca apa tidak. Nah, kalau tidak terbaca berarti flash disknya yang rusak. Kalau tetap tak membuahkan hasil, cek juga power supply. Karena flash disk tak dapat cukup tegangan untuk flash disk. Nah, ini juga kadang power supply juga bermasalah. Antara hidup dan mati. Nah, jadi kenapa? Kalau kita colokin tetap hidup power supply-nya. Tapi dayanya tidak mencukupi. Nah, sehingga menyebabkan flash disk tidak terbaca, ya. Nah, itu. Jadi power supply juga mempengaruhi, bukan tidak bisa hidup atau apa, karena power supply-nya tidak kuat dayanya. Selanjutnya itu komputer hang atau crash. Ini juga troubleshooting, ya. Nah, perhatikan kalau dia lagi crash lamanya, seperti apa, nginstal komputer itu sudah jalan, pas terakhir itu lamanya dia mau restart, lama sekali. Nah, itu berarti ada juga troubleshooting itu. Nah, yang harus dilakukan adalah pencet Ctrl Alt Delete bersama-sama. Nah, ini kalau sudah terbuka ya, kalau layar sudah terbuka, kalau misalnya bermasalah, komputer yang nge-hang, maka bisa tekan pencet Ctrl Alt Delete. Nah, tapi kalau dalam penginstalan, klik saja restart langsung. Ya, supaya tidak lama kita nunggu. Kan kita sudah tahu ya kalau misalnya di tahapan finishing itu berapa menit untuk selesai dia membaca masuk ke jendela window. Kalau sudah terlalu lama itu restart aja. Nanti pasti akan selesai sendiri, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini
Kalau komputer masih tidak respon juga bisa gunakan, coba matikan paksa komputer, pencet tombol power sampai komputer mati. Tekan tombol power lama-lama, jangan sekali-sekali, tekan tombol powernya lama-lama. Tunggu sampai sekitar 15 menit lalu nyalakan lagi. Istirahat dulu ya, mudah-mudahan power supply-nya ada nyimpan, 15 menit istirahat dulu. Kalau komputer kembali seperti itu, kamu bisa coba uninstall software yang baru kamu pasang, mungkin software itu bermasalah, mungkin ada virusnya dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau tidak juga bisa masuk, kita gunakan fasilitas ini, save mode, lalu uninstall sistem operasi yang baru, diinstal aplikasinya. Ini ada beberapa hal troubleshooting. Nah, jadi bisa kita praktekkan nanti di komputer kita kalau ada permasalahan seperti ini, bisa dicoba, ya. Nah, ada 8 yang selanjutnya itu komputer tak bisa terhubung ke internet. Nah, ini sering ada bacaan seperti ini. Ini banyak temui di laptop, tidak bisa terhubung ke internet. Nah, ini komputer tak bisa terhubung. Ini troubleshooting juga, salah satu troubleshooting. Jangan diam saja, jangan melongok saja, ya, kalau ingin menggunakan internet, tidak bisa terbaca. Nah, ini permasalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa coba restart komputer kita, kemudian coba lagi internet, jalan apa tidak, ya. Nah, kalau kamu pakai jaringan internet kabel, bisa kamu cek apakah memang kabelnya sudah terpasang dengan bagus atau belum port LAN-nya. Kalau pakai WiFi, cek WiFi-nya, ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita tahu, kalau misalnya kita pakai menggunakan perangkat LAN card, maka kita cek LAN card kita bermasalah atau tidak di komputer. Di komputer kita. Nah, ini salah satu permasalahan kembali. Yang keenam yaitu terdengar bunyi beep dari komputer. Bunyi beep, banyak cara bunyinya. Ada beep, beep, ada beep, beep, tung, tung, tung. Nah, seperti itu. Kan kentut ya, ada bunyinya. Nah, ada yang cepat, ada yang lama ya. Nah, banyak jenis bunyinya. Nah, jenis bunyi itu melambangkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Sampai emosi orangnya tuh, Pak. Apa? Itu sampai emosi orangnya. Yo, emosi lah lihat laptop apa laptop Zamzami kemarin. Kan layarnya selesai. Beli yang baru. Cari keliling-keliling alatnya ada ketemu-ketemu juga. Azam, ada Zamzami dengar tidak? Bib, peka tengok kita ya. Bunyinya ini panjang, ada yang panjang bunyinya. Ada yang ting, berhenti. Ting, ting, ya, ada seperti itu. Ya, kalau yang ini bunyinya berapa kali? Bip, 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 ya. Ini, ada yang panjang sekali tidak berhenti seperti mobil Blangwir kebakaran. Nah, ini contohnya. Kalau bunyinya bip satu kali panjang, berarti masalah ada pada harddisk. Tadi panjang tadi ya. Tadi loh bibir saya bilang bip. Ini. Nah, kalau misalnya bunyinya bip satu kali panjang, satu kali pendek, maka ada masalah pada motherboard. Ingat itu. Terus kalau bunyi bipnya satu kali panjang, dua kali pendek, maka terjadi masalah pada PGA. Harus diingat. Karena ini sering. Laptop saya juga ada yang setiap menghidupkan bipnya panjang sekali. Bip. Berarti di hadis ya. Kadang-kadang saya toko juga sama seperti ini. Maaf berhenti dia bipnya. Untung laptopnya tidak itu. Tidak. Tidak meletup. Jadi berhenti ya bip. Ini perusakan pada hard disk ya. Nah, yang ini bunyi bipnya terus-menerus pendek. Nah, ini yang mekaknya nih. Ini adalah jadi pada
power supply, keapiannya. Nah, ini kalau bunyi beep-nya panjang terus menerus, panjangnya, nah itu berarti RAM kita yang bermasalah. Tanggalkan RAM kita, gunakan penghapus tadi. Ya, kita hapus dengan penghapus pensil 2B. Kalau kotor. Begitu juga dengan slot di motherboard-nya, disapu dengan kuas yang lembut kalau bisa ya, dan kuas yang keras, rusak motherboard-nya. Nanti mau ujian, lah rusak dia. Nggak jadi ujian aja. Ini masalah pada keyboard, bunyi beep-nya 3 kali panjang, berarti keyboard-nya bermasalah. Kalau bunyi beep 3 kali panjang. Beep, 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 panjang tapi. Nah itu keyboard, makanya laptop saya ada juga, nah banyak laptop ini, masalah seperti ini. Nah berarti kita laptop kita itu, mungkin ada yang terjepit atau apa, anu aja dengan tangan kuas, ya. Tapi aplikasi softwarenya ada sebenarnya yang untuk mengetahui tombol mana di keyboard ini yang bermasalah. Ada softwarenya, jadi dia bisa membaca. Nah itu, bisa dia baca. Nah ini berapa troubleshooting ya, diingat kalau ada bunyi-bunyi jangan mekak, jangan seperti ini. Laptop berbunyi pang, martil. Jauhnya belum cari martil. Nggak ke tangan be langsung. Nah ini layar monitor yang tidak menyala. Sering kita temui layar monitornya tidak menyala atau ada baris saja yang keluar, garis saja yang keluar, ya. Nah ini apa masalahnya? Ini masalahnya ada pada kabel atau pada PGA. Nah kalau masalah PGA di motherboard, maka solusinya pakai PGA card, pakai PGA tambahan. Salah satu solusi. Nah, jadi pakai PGA tambahan. Nah, kalau lampunya itu lihat juga, yang jelasnya kabel dulu sebelum memikirkan masalah yang lain. Kabel power monitor hidup apa tidak, terus cabut konektor PGA-nya kira-kira bermasalah apa tidak kabel PGA-nya. Kadang apa? Kadang terpelitu, terlinting-linting kabel PGA itu menyebabkan kerusakan. Nah itu. Kalau monitor tetap mau menyala, coba hubungkan komputer lain. Kira dites juga ke komputer lain, bagaimana monitornya, kira-kira rusak apa tidak, ya. Kalau tidak, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara menggunakan PGA card, sambungkan ke motherboard. Nah, kita mungkin belum ada materi itu kemarin untuk menambahkan PGA card. Nanti sama saja caranya untuk menambahkan sound juga. Kalau motherboard-nya tidak ada sound, atau boleh memakai tambahan sound card, ya, supaya suaranya lebih bersih, lebih jernih. Nah itu, ya. Nah ini salah satu juga permasalahan selalu muncul perintah save mode, ini salah satu troubleshooting, ya. Nah kalau seperti ini restart aja atau pencet F8, masuk langsung ke menu repair, memperbaiki dia, pasti memperbaiki sendiri. Dan coba install ulang atau lain sebagainya, ya. Nah mungkin itu saja beberapa troubleshooting yang sering kita temui, ya. Nah pertama yang sudah kita jelaskan tadi masalah troubleshooting yaitu ini, komputer menyala tapi monitor tidak menyala. Yang kedua, disk bootware. Nah, kalau yang pertama tadi apa solusinya tadi? Komputer menyala tapi monitor tidak menyala, no signal. Apa? Ada yang bisa? Apa solusinya? Masalah kalau ada bacaan seperti ini? Solusinya yaitu yang pertama cek RAM, ya, cek RAM. Saya ingatkan lagi, cek RAM. Dibersihkan dengan apa? Sapu lidi. Dengan Pensil apa 2B. bersihkannya? Dengan Penghapus pensil 2B, Pak. ya, penghapus pensil 2B. Nah, pintar ini. Dengar dia. Pak, kau bertanya Rio. Ini tidak bertanya kau. Ya. Jadi gunakan penghapus pensil 2B. Jangan penghapus yang lain. Karena penghapus yang lain lunak.
Nah, ini juga disboot where. Nah, bisa kita gunakan ini cek hard disk kita kalau ada bacaan seperti ini. Cek hard disk kita apakah sudah tercolok kabelnya atau belum. Kalau sudah tercolok masih juga bacaan seperti ini berarti hard disknya sudah is dead alias mati. Ganti yang baru. Ini flash disk tidak terbaca. Nah, kalau flash disk terbaca cek USB-nya, slot USB-nya. Pindahkan apakah slot flash disk, USB yang rusak atau flash disk yang rusak. Ya, nah ini ada 8. Sudah saya jelaskan tadi. Ada 8. Begitu dengan penyelesaian masalahnya. Ini adalah troubleshooting. Nah, diingat ya, troubleshooting. Ya. Jangan sampai dilihat saja saat ujian nanti, misalnya kalau monitornya macet atau keyboardnya macet atau mouse-nya macet, yang diam mikir sendiri boleh, Pak, pengawas atau penguji ya, tunjuk tangan ya, permisi dulu, permisi Pak, ini Pak, maaf, sepertinya apa tuh namanya itu keyboardnya ini agak macet Pak, bisa minta ganti Pak atau apa ya. Nah, langsung nanti ada dari lembaga yang mencarikan keyboardnya yang bagus. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Terima kasih. Haryadi, Winda, Amel, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup, besok lagi kita ketemu sebentar saja. Kalau yang mau ke Borju boleh ya gunakan komputer Borju juga untuk Zoom meeting, boleh juga sambil belajar juga mendalami mengulang ya supaya nginstalnya cepat. Meskipun belum kita menggunakan SSD. Nanti mungkin 1 hari sebelum ujian kita nginstal pakai SSD dulu, kita coba berapa kecepatannya, ya. Nah, baru hari keduanya juga baru kita ujian. Jadi sebelum ujian kita harus ada ujian, berulang-ulang latihan, ujian ulangan, latihan, 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 supaya 3 jam dapat selesai dan bisa lulus dengan mendapat predikat kompeten dan sertifikat berlaku secara nasional. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.